Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 1. Kita sudah mencapai chapter terakhir kita di pengauditan 1, chapter 13 yaitu mengenai overall audit strategy and audit program. Nah, tolong untuk chapter ini bisa dipahami dengan baik karena ini ada hubungannya erat dengan pengauditan 2. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 7 topik bahasan ya, di mana 7 topik bahasan ini mengenai audit program dan juga audit strategi. Mari kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Jadi, yang pertama, kita akan melihat 5 tipe tes audit ya. Jadi, tipe tes yang pertama ya, yaitu tentang risk assessment procedure. Ini adalah tes audit yang pertama. Nah, dari risk assessment procedure baru kita bisa menentukan ya untuk tipe tes berikutnya yaitu TOC, STOT, AP dan TBB. Ya, test of control, substantive test of transaction, analytical procedure, test of detail balance. Nah, setelah kita melaksanakan kelima tes ini, nanti kita akan bisa mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai ya. Jadi goalnya sampai dengan mengumpulkan bukti ya. Nah, lalu bahasan yang kedua kita akan memilih tipe audit ini ya yang sesuai. Jadi dari 4 tipe audit ini kita akan melihat hubungannya dengan 8 tipe bukti ya. Ini ada di chapter tentang audit evidence. Nanti kalian juga bisa lihat. Lalu bahasan yang ketiga tentang evidence mix. Jadi evidence mix ini adalah kombinasi dari tipe tes audit ya, jadi dari 4 ini dan juga dihubungkan dengan jumlah bukti auditnya ya. Jadi karena setiap tipe tes audit ini um, pelaksanaannya bisa berbeda-beda untuk bobot pengumpulan bukti auditnya. Tergantung dari inherent risk dan juga control risk dari company tersebut, dari perusahaan tersebut. Nah, lalu bahasan yang keempat, kita akan membuat audit program di mana berdasarkan metodologi dan desain dari TOC dan STOT dan juga metodologi dan desain dari TDB. Ya. Lalu berikutnya kita akan melihat hubungan dari tujuan audit di kelas transaksi dan kelas saldo akun. Ya, jadi kalau kalian masih ingat di kelas transaksi ada 6 audit objektif dan di kelas saldo akun ada 8 audit objektif di mana ya di 6 kelas transaksi ini ya, 6 tujuan audit kelas transaksi, 6 audit tujuan audit ini juga ada yang sama ya, hubungannya langsung dengan 6 audit objektif di kelas saldo akun. Nanti kalian bisa lihat penjelasannya. Lalu yang berikutnya yang keenam yaitu memahami kunci bukti audit ya, kunci bukti audit. Jadi berdasarkan dari proses audit, 4 tahap proses audit, nanti kita akan melihat audit objektifnya itu bagaimana saja ya tujuan auditnya. Lalu setelah itu tipe dari tes auditnya, lalu evidence decision, setelah itu tipe dari bukti audit ya yang ada 8 itu. Nah, lalu yang terakhir kita akan melihat 4 tahapan dari proses audit, di mana tahapan yang pertama mengenai perencanaan dan desain dari pendekatan audit. Lalu yang kedua, tahap yang kedua adalah melakukan TOC dan STOT. Tahapan yang ketiga kita melakukan substantif analytical procedure dan test of detail balance. Tahapan yang keempat kita melakukan completion atas audit ya sampai dengan issue audit report ya sampai kita mengeluarkan audit report. Jadi ini adalah overall dari ya rangkuman dari chapter 13 ya. Jadi semoga kalian bisa mengikuti chapter 13 ini dengan baik. Terima kasih.